di Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan keringanan langkah untuk hadir di majelis ilmu pada hari ke-18 Ramadan yang akan segera selesai, dan ini juga maknanya Ramadan sudah lebih dari setengah kita lalui dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir. Dan pada 10 hari yang terakhir beliau SAW ingatkan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Itu ada suatu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Yang kalau ada orang melakukan ketaatan di malam di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka niscaya dengan rahmat Allah dikelipat gandakan pahalanya semisal orang ini melakukan kebaikan tadi secara ajak setiap malam selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Maka mari kita menyiapkan fisik kita, menyiapkan bekal ilmu kita supaya betul-betul tidak ada satu malam pun yang terlewat kecuali kita menegakkan sholat malam, kecuali kita berinfak di jalan Allah, kecuali kita membaca Al-Quran, banyak berzikir, termasuk berdoa. Karena pada malam Lailatul Qadar itu juga adalah malam ketika ditetapkan takdir kita untuk 1 tahun yang akan datang. Dan termasuk di antara doa yang paling banyak dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah yaitu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku dalam urusan duniaku ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan dalam urusan akhiratku kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari api neraka. Jadi doanya komplit, ya, bukan seperti doa yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah di ayat 200, ada di antara manusia mereka yang dalam doanya hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah, berikan bagiku dalam urusan dunia. Maka orang seperti ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan dapat bagian nanti untuk akhiratnya. Tetapi kita mudah-mudahan termasuk di antara orang yang betul-betul menginginkan kebaikan untuk dunia, kebaikan untuk akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Ya, dalam ayat yang lain Allah pun juga memerintahkan kepada kita, hendaklah kalian mengejar urusan akhirat kalian, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kalian melupakan urusan dunia kalian. Artinya dalam agama kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik dunia maupun akhirat itu saling mendukung. Karena tidaklah kita bisa maksimal untuk kebaikan bekal akhirat kita kecuali juga kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dalam urusan dunia. Ya, misalnya dalam urusan dunia dikatakan yang dimaksud dengan atina fid dunya hasanah, berikan kepadaku dalam urusan dunia ini kebaikan, maka kullu khair wa afiyah, setiap kebaikan yang kita harapkan. Ya, misalnya kita berharap jadi orang kaya, Masya Allah, jadi orang kaya itu kebaikan, ya, selama kekayaan itu disertai dengan ilmu. Ya, yang beliau SAW mengatakan sesungguhnya dunia ini untuk 4 golongan. Di antara orang yang pertama yang beliau SAW sebutkan, rajulun yu'tiyallahu malan wa ilman, seorang yang Allah berikan baginya harta dan ilmu, maka fahuwa yattaqillah fi malihi, sehingga orang ini bertakwa kepada Allah dalam masalah hartanya. Orang yang bertakwa dengan hartanya, dia pertama urusan harta tidak membuat lalai dari mengingat Allah. Ya, kemudian yang kedua, orang tadi dia hanya mengambil dari perkara yang halal, ya, dan tidak mau memasukkan perkara yang haram. Kemudian yang ketiga, ya, di samping dia punya keluasan rezeki, maka dia juga punya keluasan hati untuk senang berbagi. Artinya orang yang punya harta kemudian bertakwa kepada Allah seperti ini, wa yasilu fihi rahimahu, bahkan Masya Allah dia menyambung tali silaturahim, dia bantu orang-orang, apalagi masih termasuk karib kerabat. Beliau SAW katakan, wa huwa bi ahsanil manazil indallah, ini orang terbaik di sisi Allah. Jadi kaya yang bertakwa. Dan ya kita melihat para sahabat pun banyak yang kaya, ya, dan tidak ada celah, ya,
ketika menjadi orang kaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Ya, punya jabatan tinggi, Masya Allah. Kalau itu kita gunakan untuk dakwah, maka akan lebih mudah, ya, menjadi wali kota, jadi gubernur, ya, hanya dengan satu tanda tangan misalnya, maka dia mengajak orang, menunjukkan orang kepada kebaikan yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair." Siapa mereka yang menunjukkan orang pada kebaikan, maka falahu ajrun, bagi dia adalah pahala mithlu man taba'ahu, semisal pahala orang-orang yang mengikuti dia. La yankuthu bihi syai'an, tidak berkurang sedikit pun. Jadi Masya Allah, pemimpin yang adil, pemimpin yang menggunakan jabatannya untuk kebaikan di jalan Allah, maka ini bahkan termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin hal-hal lain dalam urusan dunia. Itulah kebaikan yang kita harapkan. Ya, termasuk juga kesehatan. Itu adalah kebaikan, punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, anak-anak yang Masya Allah mereka berbakti, menyejukkan pandangan. Intinya kebaikan dunia adalah apapun yang kita harapkan, ya, dalam urusan dunia kita. Dan itu Masya Allah tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada suatu kisah dari Anas radhiyallahu anhu. Suatu saat dikisahkan beliau SAW itu menjenguk salah seorang dari kaum muslimin yang dia sakit, dan sakitnya ini sudah seperti anak burung, ya, jadi saking kurusnya, ya, orang tadi karena sakit. Sampai kemudian Rasulullah bertanya kepada orang ini, "Hal kunta tad'u bisyai'?" Apa engkau pernah, ya, berdoa dengan sesuatu? Maka orang ini mengatakan, "Na'am, betul wahai Rasulullah. Kuntu aku pernah berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah." Ya Allah, kalau engkau mungkin karena ada salah dosa yang aku lakukan ingin mengazabku nanti di akhirat, fa'ajjilhu li fid dunya. Segerakan saja ya Allah azabnya itu ketika aku di dunia. Maka apa kata beliau SAW? Subhanallah, maha suci Allah. La tutikuhu, engkau tidak akan sanggup. Maksud jangan engkau mengatakan yang seperti ini. Afala qulta, kenapa engkau tidak mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan untukku dalam urusan dunia kebaikan. Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya ini menjadi dalil bagi kita bahwa dunia ini tidak boleh kita lupakan, ya. Tetapi memang prinsipnya dunia tidak boleh menjadi cita-cita terbesar kita. Dunia tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Tetapi dunia tadi, ya, dengan segala atributnya cukup sebatas di tangan dan kita betul-betul jadikan sebagai ladang untuk akhirat kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kebaikan dunia. Adapun kebaikan akhirat, maka kata para ulama, maknanya yaitu ketika kita selamat dari fitnah yang besar, ya. Bahkan mulai dari ketika kita meninggal itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Nanti ketika sudah hisab kita mendapatkan hisab yang ringan, ya, timbangan kebaikan yang banyak, wajah yang bersih. Kemudian kita menerima kitab dengan tangan kanan kita, ya, dan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian wa a'damu dzalika dukhulul jannah. Kita pun kembali ke kampung halaman kita, asal kita dari surga, dan kita masuk ke dalam surga. Maka itulah yang dimaksud dengan, ya, kebaikan untuk akhirat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan faman zuhzi'a 'anil nar. Ya, karena memang nanti pada yaumul kiamah tidak ada pilihan. Imma seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka siapa mereka yang kata Allah sudah Allah selamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh ini orang sudah mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, jadi ini yang kita kejar. Ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah, ya. Allah gambarkan a'dadtu li ibadis salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la ain ra'at, sesuatu yang memang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kita pernah ketemu dengan sesuatu yang paling bagus, paling indah sekalipun, maka tidak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan
indahnya sorga. Ya, begitu juga wala udhunun sami'at, tidak pernah kemudian terdengar oleh telinga. Ya, kalaupun mungkin misalnya dalam taklim kita cerita tentang keadaan sorga begini dan begini, maka sebenarnya itu belum menggambarkan bagaimana keadaan sorga itu yang sesungguhnya. Bahkan beliau SAW itu memberikan perumpamaan, kata beliau, mathalul akhirah, ya, perumpamaan mathalud dunya fil akhirah, perumpamaan dunia ini, nikmat semua yang kita dapatkan dibandingkan dengan akhirat, itu mathalu ahadukum yaj'alu asba'ahu fil yam. Seumpama apa? Salah seorang dari kalian mencelupkan jari jemari kalian itu ke dalam lautan. Nah, kita pergi ke lautan, kemudian celupkan jari kita, falyanzur bima yarji. Kalian angkat, lihat apa yang tersisa di tangan. Nah, itulah dunia yang kita dapatkan. Sedikit, ya. Makanya diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah dunia ini kecuali sebenarnya hanya perhiasan yang menipu. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Ya, sebentar saja. Ya, siapa orang yang paling kaya misalnya di Malang ini? Apa dia bisa memberikan makan untuk semua orang Malang sehari saja? Kita kira tidak akan sanggup. Kenapa? Karena antumul fuqara indallah. Kalian itu semuanya miskin, hakikatnya fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah huwa al-ghani. Allah adalah zat yang maha kaya. Tetapi meskipun kita tahu bahwa akhirat yang Masya Allah, riwayat yang lain juga ya, dikatakan orang yang paling ya menderita ketika hidup di dunia, wa huwa min ahli jannah, ya, dia masuk ke dalam surga karena Masya Allah rahmat Allah, dia betul-betul di atas iman, di atas ketaatan. Kemudian ya dengan segala penderitaannya tadi, baru satu celupan dikisahkan masuk ke dalam surga, maka Allah bertanya, ya, apakah harra'aita bu'san qad? Pernah tidak engkau melihat satu kejelekan pun? Ya. Hal marra bika syiddatan qad? Pernah tidak engkau melewati satu kesulitan pun dalam hidupnya? Maka orang ini tadi mengatakan saking nikmatnya surga tadi, la wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah wahai Rabb, aku tidak pernah melihat satu kejelekan pun dan aku tidak pernah melewati satu kesulitan pun. Ya, karena memang dunia tadi sementara. Ya, dunia ya hanya 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lewat itu hanya sedikit. Ya. Adapun setelah dunia kita akan hidup di fase alam barzah hatta yauma yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Kemudian nanti akan ada kehidupan hari kiamat yang kata Allah bal akhiratu khairu abqah, yang ini jauh lebih baik dan sifatnya kekal. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kita ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi untuk banyak berdoa, termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ingin mendapatkan kebaikan dunia, kita mendapatkan kebaikan. Ya, kita Masya Allah mulia hidup kita di dunia. Dan Islam ini juga kan disampaikan adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, kata beliau SAW. Islam ini adalah agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Artinya kita juga perlu ya menunjukkan kepada dunia bahwa inilah kami orang Muslim. Ya, sampai Allah pun juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah mereka yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan mereka yang menyeru ke jalan Allah? Wa qalu innani minal muslimin, dan dia mengatakan bangga dia, sungguh aku adalah seorang muslim. Kenapa bangga? Karena termasuk diantaranya apa? Dia punya keutamaan dalam kehidupan dunia. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat dunia dan juga dapat akhirat? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu hendaknya kita senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, dan apa yang Allah larang itu kita jauhkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah, inni uallimuka kaliman, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, di antaranya ihfazillah, engkau jaga Allah, yahfazkah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Ya. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wahai mereka orang-orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kedudukanmu, maksudnya di muka bumi ini.
Riwayat yang lain juga dikatakan dalam surah Al-Hajj, ya, siapa yang menolong agama Allah, sesungguhnya Allah akan menolong siapa mereka yang menolong agama Allah. Dan Masya Allah, ya, ini harus jadi cita-cita terbesar kita dalam hidup. Bagaimana apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kalimat Allah. Ya, kita diciptakan di muka bumi ini, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita niatkan ini sebagai bentuk ibadah, ya, bentuk ketaatan, mencari redha dari Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Allah cinta dengan kita. Dan Masya Allah, ya, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, ya, maka Allah akan bimbing setiap urusan kita. Tetapi dalam riwayat yang sahih, ternyata cinta dari Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan itu dengan berleha-leha, atau bahkan menjaga amalan wajib saja itu tidak cukup. Tapi hendaknya betul-betul bahkan dengan semangat menambah amalan sunnah di samping amalan wajib kita. Beliau SAW itu pernah mengatakan bahwa Allah telah berfirman, ini hadis qudsi, siapa mereka yang mengganggu wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumandangkan perang untuknya. Tidaklah hambaku lebih aku cintai ketika dia menjaga apa yang aku wajibkan untuknya, kemudian dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku pun cinta dengan hamba tadi. Jadi Masya Allah, dapat cinta Allah. Dan apa yang terjadi kalau Allah sudah cinta, fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta dengan seorang hamba, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, aku yang akan menjadi pendengaran yang dengan telinga itu dia mendengar. Maksudnya apa? Aku akan bimbing. Pendengaran dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sanggup mampu mendengar perkara yang baik saja. Wa basarahu alladzi yabsiru bih, matanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya dibimbing hanya menyentuh perkara yang halal. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya pun dibimbing hanya bisa melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan beri. Kalau dia memohon perlindungan, maka aku akan lindungi. Coba kalau Allah yang sudah jamin, terus apalagi yang kita harapkan? Ya, Allah jamin, Allah, ya, melindungi kita. Allah, kalau kita punya masalah, dalam Al-Quran Allah pun menggambarkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang beriman bukan tidak punya masalah, ya, justru Rasulullah mengingatkan asyaddul bala al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi, ya, thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal itu dan semisal itu, karena sesungguhnya tidaklah cobaan itu diberikan kecuali ala qadri dinihi, ya, sesuai dengan kedudukan agamanya. Siapa yang kuat agamanya maka akan berat cobaannya, tapi siapa yang lemah agamanya akan ringan cobaannya, ya. Tetapi ternyata, ya, dengan beratnya cobaan tadi, mereka orang-orang betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah janjikan, innalladzina amanu wa amilus solihat, mereka orang-orang beriman, mereka beramal soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, meskipun berat cobaannya, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan dalam diri mereka, dan mereka tidak bersedih. Allah berikan ketenangan batin, Allah berikan khalawatul iman, Allah berikan mutmainnal qulub, manisnya keimanan, Allah berikan ketenangan batin. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka pun, ya, karena sesungguhnya inna fi hadzal dunya jannatun, di dunia ini ada surga. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang tidak masuk ke dalam, nanti pada yaumul qiyamah, siapa yang belum merasakan nikmatnya surga di dunia. Apakah surga di dunia tadi? Khalawatul ibadah, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat jiwa terasa tenang. Ya, sampai ada seorang ulama mengatakan, laukana al-muluk wa abnaul muluk, kalau saja raja dan anak-anak raja, ya'lamuna ma fi qalbi, mereka tahu dengan apa yang ada dalam hatiku, maksudnya bagaimana bahagianya, bagaimana tenangnya jiwanya tadi, meskipun banyak cobaan, maka niscaya mereka akan merebut meskipun dengan pedang-pedang mereka. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang, ya, yang dia menjaga, ya, ketaatan kepada Allah, bahkan tidak hanya sekedar yang wajib, dia tambah dengan yang sunnah, Masya Allah, hidupnya ini dalam bimbingan Allah. Bukan tidak punya masalah, ketika punya masalah, ya ja'allahu mahraja, Allah yang keluarkan dari semua masalah.
Urusan rezeki, Masya Allah, dia merasa tenang betul. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan bagi mereka tadi rezeki bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Keberkahan itu datang kepada mereka. Kenapa? Cita-cita mereka adalah akhirat. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man kana al-akhirah hammahu. Siapa orang yang jujur ya di hatinya itu menjadikan akhirat sebagai cita-cita tertingginya, maka ja'alallahu ghina fi qalbih. Allah pasti akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Ada perasaan cukup, ada perasaan tenang. Wa jama'alahu syamlahu. Urusannya pun Allah yang kumpulkan. Wa yu'ti ad-dunya, dan dunia, Masya Allah, Allah datangkan wahia raghimatun, dalam keadaan menghinakan diri. Jadi dunia ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada ulama yang menggambarkan itu seperti bayangan. Ya, bayangan itu kalau kita kejar, kita tidak akan ketemu, dia akan lari. Tapi ketika kita meninggalkan bayangan tadi, maka bayangan yang akan ikut dengan kita. Kira-kira begitulah seharusnya kita menyikapi dunia. Ya, atau kalau dalam ucapan kita ya mengatakan siapa yang menanam padi maka rumput akan tumbuh. Ya, siapa yang kejar akhirat, dunia dia akan dapatkan. Tapi siapa yang menanam rumput, menjadikan dunia sebagai cita-citanya, maka jangan pernah berharap akan tumbuh padi tadi. Nah, beginilah bagaimana pentingnya menatah niat, menjadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi kita. Sehingga apa? Karena memang semangatnya ala akhirat, apapun yang kita lakukan, niatnya mencari ridha Allah. Ya, dia sadar tidak mungkin kita ini bisa masuk dalam surga, kata Rasulullah, ya, kecuali apa? Illa min rahmatillah, kecuali dengan rahmat dari Allah. La yadkhulul jannah bi amali. Tidak bisa kita masuk surga itu hanya mengandalkan amal kita saja. Tapi ketika beramal tadi harapannya Allah ridha. Makanya ya Allah juga berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau saja ya penduduk suatu kampung mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Kami, kata Allah, niscaya akan berikan bagi mereka ini keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Masya Allah, sebenarnya kuncinya di sini. Kalau kita kok rasanya hidup tadi sudah jauh dari keberkahan, perasaan cukup, perasaan tenang, ya harus dicek itu. Jangan-jangan niat kita dalam hidup sudah keliru. Dan itu kan kelihatan dalam keseharian. Kita punya 24 jam. Berapa banyak yang betul-betul ya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kalaupun urusan dunia, apakah dunia kita bekerja misalnya, itu sudah kita niatkan sebagai bentuk ibadah. Kalau niat kita ibadah, ya, dan memang sebenarnya semua urusan dunia tadi bisa diniatkan untuk ibadah. Ya, bekerja, kita mungkin melakukan apapun, maka tidak mungkin kita akan berani melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kathiran ya ma wajadna min talibil akhirah wa atathu ad-dunya. Banyak sekali kita ketemu orang-orang yang betul-betul mengejar akhirat, kemudian Masya Allah mereka didatangi oleh dunia. Banyak contohnya. Di Malang saja kita ketemu banyak. Kami kenal ada salah seorang, beliau sudah pensiun ya sekarang. Dulu beliau kerja pegawai biasa ya dengan ya gaji seadanya ya seperti halnya pegawai. Tapi Masya Allah beliau ini sangat pemurah ya, suka berbagi. Kemudian pelan-pelan karena istrinya tidak ada kegiatan di rumah, itu buka toko, Pak. Buka toko, tapi selalu dia menyisihkan sebagian dari apa yang didapatkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Disisihkan, Masya Allah, akhirnya berkembang besar. Sekarang punya 1, 2, 3 cabang besar, dan per hari satu cabang saja itu bisa sampai 300 juta omsetnya. Jadi sangat luar biasa. Bahkan pernah beliau cerita itu, awalnya kan beliau untuk kehati-hatian itu memang ya zakat itu kan sebenarnya memang 1 tahun haulnya. Beliau memang membagikan 1 tahun, tapi supaya tidak kelihatan banyak, waktu itu beliau kumpulkan, pokoknya sehari sudah langsung dipotong, ya 2,5%, sampai kemudian kata beliau ya di akhir tahun beliau hitung jumlahnya itu sangat besar, Pak, mungkin sampai 1 miliar atau berapa. Ada perasaan sayang, mau mengeluarkan tadi, kok eman,
Akhirnya sejak itu kata beliau, saya tidak pernah tahu di dalam kotak tadi berapa jumlahnya, sudah langsung dibagikan. Dan Masya Allah tadi, benar, orang yang hatinya pemurah, yudhaifu liman yasha, Allah dengan mudah bisa kelipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Rasulullah kan juga menjanjikan kan, mana naqasa min malin bisadaqatin, tidak ada itu ceritanya harta akan berkurang dengan sedekah. Nah, tetapi ya kalau kita perhatikan, walakinnana lam najid man talabad dunya, kata Hasan Al-Basri, tapi kita tidak pernah ketemu itu ada orang yang mengejar dunia wa atathu al-akhirah, kemudian akan datang akhirat untuknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jaga ketaatan. Kalaupun kemudian mungkin kita jatuh kepada kesalahan, karena memang ya hakikatnya anak cucu Adam ini kan kullu bani Adam khata'un, pasti pernah jatuh kepada salah. Yang tidak ada kita yang maksum ya, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata banyak di antara masalah kita dalam hidup itu adalah akibat dari dosa kita, Pak. Pernah dikisahkan ada seseorang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Ini berkaitan dengan paceklik. Maka kata Hasan Al-Basri, istaghfirullah, ya mohon ampun engkau kepada Allah. Kemudian datang lagi yang lain mengadukan kefakiran dalam hidupnya. Fakir ini beda dengan miskin ya. Fakir ja'alallahu al-faqr baina ainaihi. Fakir itu betul-betul merasa kurang. Ya, jadi bukan dalam artian sekedar zahirnya, tapi kalau hidup kita apa yang kita dapatkan kok tidak cukup terus rasanya. Segera cek itu. Ya mungkin dosa yang telah kita lakukan membuat kemudian keberkahan dan rezeki yang seharusnya membuat ada perasaan cukup dan tenang tadi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri katakan, istaghfirullah, engkau mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian juga ya ada yang datang doakan kepada Allah supaya Allah mengaruniakan kepadaku anak. Maka Hasan Al-Basri juga mengatakan, istaghfirullah, engkau mohon ampun kepada Allah. Ya, ada juga yang datang mengadukan tentang kebunnya yang kering kerontang. Hasan Al-Basri juga mengatakan, engkau banyak mohon ampun kepada Allah. Sampai kemudian ya ada yang bertanya, wahai Hasan Al-Basri, ya kami melihat engkau dalam setiap orang yang datang bertanya mengadukan masalahnya, engkau perintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, ma qultu min indi syai', aku tidaklah mengatakan itu hanya dari diriku, maksudnya sesuai dengan hawa nafsuku. Bukankah innallaha ta'ala yaqul, ya fi suratin Nuh, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat An-Nuh, ya istaghfirullah, mohon ampunlah, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah itu maha pengampun. Niscaya apa? Yursilus samaa alaikum midrara, Allah akan kirimkan bagi kalian hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan tambah bagi kalian harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan bagi kalian itu sungai-sungai. Ya, artinya apa? Orang yang mungkin ada masalah dalam hidupnya, ini bukan untuk nunjuk orang lain ya. Karena ada juga kita keliru, ini mungkin terus semangat mengaji. Ya, suatu saat ada ya ini anak-anak ya, anak dari temannya kok agak relatif nakal, namanya anak-anak tadi kan, ya kadang mukul temannya atau apa. Terus kemudian langsung dibilang ke orang tuanya, Pak, Bu, ya jenengan harus koreksi diri. Anak tidaklah berbuat begini kecuali dosa orang tuanya. Ini keliru, Pak. Ya, kalau dengan orang lain kita harus ya membahasakan dengan cara yang baik, tidak mudah menuduh. Tapi kalau terjadi dengan kita harus banyak melakukan koreksi, mengecek jangan-jangan ini ada dosa yang kita lakukan. Yang jelas dikatakan dalam tafsir Qurtubi bahwa siapa mereka yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan jadikan jalan keluar dari semua masalahnya. Dan Allah akan keluarkan dia dari semua kesempitan dalam hidupnya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan beliau SAW juga mengatakan, wa innal abda la yuharrimu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba itu diharamkan dia dari rezekinya tidak lain kecuali karena dosa yang dia lakukan.
maka banyak mengucapkan astagfirullah. Apalagi sayyidul istighfar ya, yang kita baca dalam zikir pagi dan sore ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku ini ada dalam perjanjian denganmu ya, wa wa'dika mastata'tu, aku akan berusaha ya Allah memenuhi perjanjian ini sekuat kemampuanku, a'udzubika min syarri ma sana'tu, maka aku mohon perlindungan dari engkau dari kejelekan apa yang aku lakukan, abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah aku akui nikmatmu banyak kepadaku, wa abu'u laka bi dzambi, tapi aku akui juga aku ini banyak melakukan dosa, maka faghfirli. Masya Allah, begitu indahnya ya. Ampunkan aku ya Allah, karena sesungguhnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada, aku tahu ya Allah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali engkau. Jadi pertama, kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya, tadi banyak melakukan ketaatan ya, melakukan hal-hal yang menolong agama Allah dan jauhkan diri dari dosa. Kalaupun ya melakukan dosa, segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan untuk dunia akhirat kita, maka hendaknya senantiasa berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ternyata redha Allah terletak pada redha dari kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan Ka'ab pernah mengatakan, innallaha ya'jilu khalaqal 'abdi idza kana al-aqlil walidayh. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menghancurkan seorang hamba siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, liya'jilu lahul azab, yaitu Allah akan segerakan azab untuknya. Dan kita bisa melihat, Mbak, ya, siapa saja orang yang membuat susah, ya, membuat tangis orang tuanya, ini dia bermasalah dia dengan orang tuanya, maka masalah yang akan dia hadapi, kesempitan itu bukan hanya nanti pada yaumul qiyamah, tapi akan dia rasakan sejak hidup di dunia ini. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, innallaha yu'akhiru ay yu'adzibal abda yaumul qiyamah illa al-aqlil walidain. Allah itu mengakhirkan azab bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat kecuali siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha ya'jilu bih, karena Allah pasti akan menyegerakan ketika di dunia ini. Tetapi sebaliknya, wa innallaha la yazidu fi amril abdi, Allah akan menambah keberkahan pada seorang hamba idza kana biran, kalau dia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, dan kita lihat tuh siapa orang-orang yang Masya Allah urusan-urusannya itu dimudahkan oleh Allah, itu tidak lain ya karena apa? Orang ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kalau kita lihat ya bukan hanya dalam artian duniawi ya, tapi ya nanti ya duniawi dia dapat, tapi kelihatan tenang hidupnya, Masya Allah, ada kebahagiaan, ada keberkahan dalam setiap urusan dia, kemudahan, bukan tidak punya masalah, tapi ada masalah, Masya Allah, ada jalan keluarnya. Itu kenapa? Karena bakti kepada kedua orang tua ya. Bahkan para ulama mengatakan saking pentingnya tadi bakti kepada kedua orang tua tadi, Allah Subhanahu wa taala itu dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa ternyata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu ada 3 ayat dalam Al-Qur'an yang itu makrunat, qarin, ya berteman. La yaqbilu wahidatin bi ghairi qarinatuha. Tidak mungkin ya akan diterima kebaikan yang dilakukan pada salah satu tadi kecuali juga dengan memenuhi apa yang menjadi qarinnya. Dan ini gandeng terus. Ternyata ati Allah wa atiur Rasul ya, artinya tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Kalau ada orang ngaku, oh saya taat kepada Allah, saya terima Al-Quran, tapi menolak sunnah, pasti ditolak ya. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ini gandeng. Artinya kata ulama, kalau ada orang salat tapi tidak zakat, lam yuqbal min, maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah, padahal sudah sampai nisab dan haul. Nah, yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kata Allah kalian kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Maka siapa
mereka yang merasa telah bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, tidak menunjukkan bakti kepada kedua orang tua, maka ini pasti tidak diterima syukurnya kepada Allah. Artinya orang ini belum termasuk di antara orang yang betul-betul bersyukur. Ya, kenapa? Karena ada banyak keberkahan ya yang bisa kita dapatkan dari orang tua. Ya, kita belum bicara nanti pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah kata Rasulullah, celaka kalau ada orang dia menemukan kedua orang tuanya indal kibar, ya sampai sepuh, ahadahuma au kilahuma, salah satu atau keduanya ternyata tidak menyebabkan masuk ke dalam surga. Riwayat yang lain dikatakan 3 golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, di antaranya al-aq lil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Karena apa? Berkah bakti kepada kedua orang tua itu luar biasa. Maka orang-orang soleh terdahulu, misalnya Abdullah bin Mubarak menceritakan, Muhammad bin Munkadir, ulama besar ya pada masanya, beliau menceritakan ya Umar, ini saudara beliau, itu begadang, ya saudaranya yusalli, untuk menegakkan sholat. Sementara aku, kata beliau, begadang untuk memijit kaki ibuku. Wa ma ahabbu anna lailati bilailatihi. Dan sungguh aku lebih mencintai, aku lebih menyukai malamku itu dibandingkan dengan malam saudaraku tadi. Maksudnya apa? Aku lebih senang memijit ya kaki ibuku dibandingkan dengan menegakkan sholat sepanjang malam. Yang menunjukkan apa? Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Muhammad bin Sirin juga menceritakan dulu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya satu pohon korma itu harganya sampai 1000 dirham. Maka ada sahabat yang bernama Usamah, ya Usamah ini menebang pohon kormanya, kemudian mengambil ujungnya yang lembut, ya dan memberikan kepada ibunya. Ya, jadi ambil apa yang ujungnya itu untuk dimakan, tapi harus nebang kormanya. Sampai orang-orang mengatakan, ma yahmiluka ala hadha, apa yang membuat engkau seperti ini wahai Usamah? Wa anta tara an-nikhla qad balagat 1000 dirham. Sementara engkau kan tahu harga satu pohon korma sekarang kan sudah sampai 1000 dirham, kan mahal sekali itu. Maka apa kata beliau? Inna ummi sa'altani, ibuku meminta apa umbut ya ujung yang lembut dari pohon korma tadi. Wala tas'alni syai'an aqdaru alaih, dan aku sungguh, kata beliau, tidaklah ya ibuku meminta sesuatu yang aku mampu untuk melakukannya, illa a'taituha, kecuali pasti aku akan memberi atau memenuhinya. Jadi para sahabat ya orang-orang soleh terdahulu, mereka keadaannya seperti ini. Kenapa? Karena mereka tahu ya kita kan butuh kebaikan dunia dan akhirat, dan yang bisa kita dapatkan di antara pada kedua orang tua kita itu adalah doa yang ijabah. 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ya, mungkin di sini ada sebagian yang sudah tidak punya orang tua lagi. Tentu orang tua tidak bisa mendoakan karena sudah meninggal. Tapi ini juga pelajaran bagaimana kita sebagai orang tua, ya itu harus banyak mendoakan anak-anak kita. Ya, kita pernah mendengar ya riwayat Abu Hurairah, hadis dari beliau SAW, Rasulullah mengatakan, ya tidaklah yang bisa bicara ketika dalam buayan kecuali 3. Ya, di antaranya yaitu Isa bin Maryam, kemudian sahabatnya Juraid. Ya, yang disebutkan ini cuma 2, tapi di hadis itu disebutkan 3. Maka dikatakan Juraid itu adalah seorang abid, ya, dan beliau menghabiskan waktunya banyak untuk sholat. Sampai suatu saat datanglah ibunya menemui Juraid. Ya Juraid, kata ibunya, wahai Juraid. Maka Juraid karena abid tapi kurang alim, ya. Ini pentingnya punya ilmu, ya. Kan sholatnya sholat sunnah, memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Ya, tapi Juraid merasa wah sholat kan hubungan dengan Allah, padahal kan dilihat sholatnya ini posisi sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau membatalkan sholat wajib secara tiba-tiba itu memang tidak boleh, ya paling meringkas, ya kita mencepatkan, memendekkan bacaannya, itu yang bukan rukun itu boleh. Maka kata Juraid, ya Rabbi ummi wa sholati, wah Rabb aku pilih ibu atau sholatku. Maka fa'aqbala ala sholatihi, ya, beliau merasa ini hubungan dengan Allah, teruskan sholatnya sampai ibunya pulang. Keesokan harinya ibunya datang lagi, Juraid juga dalam keadaan sholat, sama yang terjadi, ya
ibu atau sholatku? Diteruskan sholatnya sampai 3 kali, ya. Ibunya pun jengkel, ya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan anakku ini Juraid sebelum dia memandang wajah dari orang yang kotor. Ya, singkat cerita, ya, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Juraid yang memang terkenal, ya, di tengah Bani Israel sebagai ahli ibadah tadi, beliau, ya, suatu saat difitnah oleh seorang wanita. Ada seorang wanita yang melahirkan seorang bayi, ya, kemudian mengatakan bahwa huwa min Juraid. Ini saya punya anak nih, anak saya ini dari Juraid, kata dia. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang-orang pun marah, ya. Kenapa? Karena orang yang dikenal abid, orang baik-baik, kok melakukan sesuatu yang begitu kotor, ya, sesuatu yang fahsya. Akhirnya mereka pun, ya, merobohkan tempat ibadahnya Juraid tadi, ya, mereka robohkan itu, ya. Sampai kemudian Juraid mengatakan, ya, kenapa kalian melakukan yang seperti ini? Kata mereka, zanaita bihadhil baghi fawalidat minka. Ya, bagaimana kami tidak marah kepada engkau wahai Juraid? Engkau telah berzina dengan perempuan kotor ini, bahkan dia telah melahirkan seorang anak darimu. Maka kata Juraid, aina as-sabih? Ya, mana itu, ya, bayinya? Singkat cerita didatangkan bayi tadi, ya. Maka kata Juraid, tunggu sebentar hatta usalli, ya, sampai aku sholat dulu. Maka sholatlah Juraid. Setelah selesai sholat, maka apa? Beliau berdoa kepada Allah, diletakkan tangan di perut bayi tadi, kemudian, ya, ditekan. Kata Juraid, ya gulam, wahai anak kecil, man abuk, siapa bapakmu? Maka qal, ini cerita bayi selain Nabi Isa yang bisa bicara, fulan ar-ra'i, itu loh, si fulan yang menjadi pengembala. Maka orang-orang pun kaget, ya, sampai mereka pun mengatakan, kami mohon maaf wahai Juraid, ya, nabni laka sauma'ataka minadh-dhahab, kami menyesal, ya, kami sudah keliru menuduh dirimu. Okelah, kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu ini dari emas. Tapi kata Juraid, la, ya, u'iduha min tin, ya, kama kanat, bangun saja kembali dari tanah sebagaimana keadaan sebelumnya. Nah, salah satu hikmah dalam cerita ini tadi adalah bagaimana doa dari ibu, ya, pentingnya doa dari ibu itu harus hati-hati jaga lisan tadi, ya, termasuk bapak juga harus jaga lisan. Doa orang tua adalah doa yang tidak akan, ya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak yang mengharapkan mendapatkan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, juga dia harus banyak kemudian, ya, melakukan bakti, sehingga apa yang keluar dari orang tua itu adalah keridhaan. Ya, termasuk bahkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, selain tadi doa orang tuanya, dia bisa mendapatkan doa yang ijabah dari orang tuanya. Riwayat yang lain juga, anak yang berbakti, masya Allah, doanya pun juga ijabah. Ini bisa dibaca dalam kisahnya Uwais Al-Qarni, ya, yang kita tahu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau datang kelompok dari Yaman untuk pergi haji, maka beliau selalu mendatangi. Kata Umar, afikum Uwais ibn Amir, apakah pada kalian itu ada Uwais bin Amir? Ya, sampai kemudian ketemu betul dengan Uwais tadi, ya. Kemudian Umar bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Kata dia, betul. Engkau berasal dari Murad, kemudian dari Qaran? Oh, betul. Kemudian apakah engkau punya kemudian sakit, ya, dan sekarang bekas sakit itu masih ada sebesar dirham? Oh, betul. Dan engkau punya seorang ibu? Betul. Nah, kata Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah itu menyampaikan, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma amdad ahlil Yaman, sungguh akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais. Dia ini akan datang haji bersama rombongan dari Yaman, asalnya dari Murad, kemudian dari Qarn, dan padanya itu ada bekas penyakit sebesar dirham. Dia punya ibu yang dia sangat berbakti padanya. Lau aqsama 'ala Allah, ya, la abarrahu, kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Maka kata Rasulullah, fa in istata'ta, kalau engkau mampu, ya, sanggup, ayyastaghfira laka faf'al, untuk mohon dia mendoakan pengampunan untukmu, maka lakukan. Maka wahai Uwais, kata Umar bin Khattab, fastaghfirli, mohon, ya, kiranya engkau mendoakan ampunan dari Allah untukku.
Akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, maka waktu itu ya Umar tanya, Uwais, setelah ini kamu mau kemana? Ya, kemudian Uwais ya menceritakan, saya mau ke sini dan ke sini. Ya, kemudian ternyata orang-orang tahu kalau Umar bin Khattab tadi minta doa dan tahu juga tentang hadis ini. Maka orang-orang pun banyak yang mencari Uwais dan dikisahkan Uwais pun menghilang. Ya, dia meninggalkan orang tanpa mau dikenal. Tapi poin yang mau kita sampaikan, bagaimana Masya Allah ya, Uwais Al-Qarni yang dia hidup di masa Nabi, dia adalah seorang Muslim, meninggal dalam keadaan Muslim, tapi bukan sahabat. Ya, karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Pernah Uwais itu 2 kali dikisahkan datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah sedang, dalam sebuah riwayat ada sedang berperang. Intinya tidak ada di Madinah. Uwais karena baktinya kepada ibunya itu akhirnya tidak bisa meninggalkan ibunya lama-lama. Karena perjalanan dari Yaman ke Mekah saja waktu itu sampai 13-15 hari. Belum ke Madinah, Pak. Hampir 1 bulan perjalanan. Maka dia tidak tega meninggalkan ibunya, dia kembali. Tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, bukan sahabat. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah ya dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang baktinya tadi, sampai Uwais Al-Qarni termasuk orang yang doanya ijabah. Dan kita tentu tahu bahwa doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Kalau dengan bakti kepada kedua orang tua, kita sudah mendapatkan senjata berupa doa dari orang tua kita, dan doa kita pun ijabah, maka apalagi kemudian kita harapkan. Kita bisa tadi banyak memohon kepada Allah, baik untuk kebaikan dunia kita maupun akhirat kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ya selain banyak menolong agama Allah, ya taat dan menjauhkan diri dari maksiat, kemudian bakti kepada kedua orang tua, yaitu kita harus fokus memperbaiki diri kita dan berusaha menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jadi perlu kita melihat diri kita. Kita ini punya jasad, ya fisik. Ini harus kita jaga. Ya, ini amanah dari Allah. Kesehatan. Ya, dengan makanan kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Mungkin untuk istirahat. Kita kan juga ya ada hak dari tubuh kita untuk istirahat. Ya. Wali jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu atas dirimu itu punya hak. Ya, makanya Rasulullah kan menegur itu, ada 3 sahabat yang ya mereka hampir jatuh kepada hulu, yang sampai ada mengatakan mendengar Rasulullah ibadahnya begini dan begini, maka ada yang mengatakan kalau begitu mulai sekarang fa usalli, ya maksudnya salat malam, aku akan salat malam wala arqud, dan aku tidak akan tidur. Satu lagi mengatakan kalau begitu saya fa asum wala uftir, aku akan terus berpuasa dan tidak akan ya berbuka. Yang satu mengatakan a'tazilun nisa, aku akan menjauhi wanita, wala atazawwaju, dan aku tidak akan menikah. Kenapa? Karena kata mereka, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di mana sih dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah dosanya yang telah lalu sudah diampunkan, dosa yang akan datang sudah diampunkan. Tapi beliau Masya Allah, ya sebagaimana mereka bertanya kepada Aisyah tentang ibadahnya Rasulullah. Kata Aisyah, ya beliau SAW itu imma fi Ramadan atau fi ghairiha, apakah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Meskipun ada riwayat beliau pernah sholat 13 rakaat. Tapi jangan tanyakan bagaimana panjangnya bacaan beliau. Dan jangan tanyakan bagaimana bagusnya sholat beliau. Ya, Hudzaifah ibn Yaman pernah menceritakan apa? 1 rakaat saja beliau kadang membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kembali ke Ali Imran. 6 juz 1 rakaat. Jadi ibadah beliau SAW Masya Allah luar biasa. Tetapi sahabat tadi hampir terjebak dengan hulu. Wah, kalau begitu saya akan begini dan begini. Tapi kata Rasulullah, antum alladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang bicara begini dan begini, wallahi demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku sholat dan aku tidur. Ya, aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Bahkan kata Rasulullah, la shauma fauqa shaumid Daud. Tidak ada puasa melebihi puasa Nabi Daud. Jadi kalau ada yang berpuasa melebihi ya puasa Nabi Daud, berarti setahun lebih dari setengah tahun dia berpuasa, dia sudah menyisi sunnahnya Rasulullah. Termasuk orang yang tidak mau menikah. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Jadi ya tubuh kita dijaga tadi, makanannya, ya istirahatnya, termasuk gerak fisiknya, karena amanah. Kemudian juga ruh. Allah telah berikan kepada kita spiritual, hati. Karena jasad ini ya dia akan hancur.
Dan jasad tidak ada nilainya tanpa ruh. Tetapi ruh, ya itu perlu untuk kita tatah, perlu untuk kita bersihkan. Ya, itu hati kita tadi. Maka apa? Seorang mukmin dalam rangka membersihkan hati tadi betul-betul membangun hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Ya, dengan sholat malam, dengan bacaan Al-Qur'an, dengan istighfar, dengan doa dan seterusnya. Kemudian Allah berikan kepada kita intelektual, ya, akal. Ini juga harus kita jaga, harus kita kembangkan. Ya, kemudian Allah berikan potensi untuk bekerja, ekonomi. Ya, maka kita juga harus berusaha jadi orang mapan. Nah, intinya apa? Kita harus tatah betul diri kita sehingga apa? Kita tadi masya Allah ya, jadi orang yang ya secara fisik sehat, spiritual kita kuat, intelektual kita bagus, ekonomi kita mapan, hubungan sosial kita baik. Sehingga apa? Dengan keadaan seperti ini kita akan bisa maksimal memberikan manfaat untuk orang lain. Karena kaidahnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, dan ini perlu kita lakukan, tatah betul tadi. Ya. Ya paling tidak kita punya waktu yang Allah berikan tadi, ya. Karena waktu yang terbatas, kita tiru Rasulullah. Itu gunakan minimal untuk 3 hal. Pertama, sa'atan lillah, ya, au juz'un lillah. Harus ada waktu khusus untuk Allah. Jadi taklim begini, ini tidak bisa waktu sisa. Salat, bacaan Al-Qur'an, apa. Intinya harus ada memang 24 jam khusus untuk Allah. Kemudian wasa'atan li ahlihi. Harus ada waktu khusus kita dalam hidup ini untuk keluarga kita. Ya, tidak bisa waktu apa sisa ya untuk keluarga tadi. Terlepas berapa lama itu masing-masing orang tentu berbeda, tapi harus ada waktu yang berkualitas. Kenapa? Karena itu kewajiban yang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah kalian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sehebat apapun kita di luar, kalau di dalam keluarga berantakan, ya tidak ada nilainya yang lain tadi. Maka harus ada perhatian khusus dengan keluarga, dan ini yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasa'atan li nafsi, ada waktu khusus untuk diri kita tadi, ya, untuk jaga fisik kita, untuk jaga ruh kita, untuk jaga intelektual kita. 1 hari 1 jam misalnya manfaatkan untuk membaca, ya, bacaan-bacaan yang bergizi, yang bagus. Kemudian untuk membangun ekonomi kita, untuk juga membangun relasi sosial kita. Karena pada juz'un li nafsi thumma yaj'alu juz'ahu bainan nas. Kemudian beliau apa? Menggunakan waktu tadi untuk manusia. Artinya apa? Menebar kebaikan dimanapun berada. Tapi ingat, tidak mungkin kita bisa ya maksimal menebarkan kebaikan kepada orang lain sebelum kita selesai dengan urusan diri kita sendiri. Ya. Karena kalau kita masih repot dengan masalah kita sendiri, bagaimana kita mau menebar kebaikan secara maksimal kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya tadi sudah kita singgung, karena hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Ya kita ingin bahagia, ya kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi hidup kita ini hakikatnya kan adalah dalam ya kerangka takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Doa. Sekali lagi, doa itu adalah senjata kita. Ketika sudah berdoa, perkara yang mungkin manusia secara rasional katakan impossible, tidak mungkin bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kun fayakun. Ya, baca kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpakan suatu penyakit yang tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang punya ya sakit, penyakit lebih berat dibandingkan dengan Nabi Ayyub. Beliau berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Ya Allah, memberikan kesembuhan. Ya tentu bukan langsung disembuhkan, tapi Allah perintahkan ini pada bab tawakal, yaitu Allah perintahkan melakukan usaha. Hentakkan kakimu. Kemudian rasionalnya hentakkan kaki tidak akan keluar air, tapi Allah buat air keluar sampai kemudian mandi dengan air tadi dan berikan kesembuhan. Baca kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di belakang dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Di depan ada lautan merah. Rasional manusia mengatakan tidak mungkin bisa sembuh. Tapi dalam keadaan seperti ini apa? Ad-doa silatul mu'min. Kita masih punya Allah, dan doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah,
mohon diberikan keselamatan. Apakah langsung Allah belah laut tadi? Oh enggak. Tapi Allah tetap menginginkan ya, segala sesuatu itu ada sebabnya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Rasionalnya, lempar tongkat tidak akan belah laut. Tapi ketika sudah ada upaya, keinginan di hati kita sampaikan kepada Allah, maka yang tidak rasional pun bisa terjadi. Ya, dilemparkan, terbelah laut tadi, dan singkat cerita diberikan keselamatan. Maryam juga begitu, ya, terusir ya dari Yerusalem karena dinilai keluarga baik-baik, kok bisa punya anak tanpa suami, ya, sampai apa bekalnya pun kehabisan, berdoa kepada Allah, ya. Apa Allah langsung berikan makan? Oh enggak, Allah perintahkan goyang pohon korma. Padahal rasionalnya, laki-laki kuat saja itu susah goyang pohon korma. Nah, tapi masya Allah dengan begitu kemudian Allah datangkan ya rezeki berupa makanan tadi. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Ada banyak mungkin hal-hal yang rasional kita sudah tidak mungkin ini. Kami ketemu ada berapa kasus, ada 3 paling tidak sakit ya. Teman waktu kuliah dulu, divonis dokter kena kanker darah. Harapan hidup tinggal 2-3 bulan lagi. Banyak berdoa kepada Allah, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah itu tahun 2003. Sekarang masih hidup orangnya dan hafal 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Ya kita tidak menyalahkan dokter kan ada kaidah ilmiahnya, tapi kan vonis sehat ya sakit apalagi sampai wah ini kan hanya hitungan ilmiah saja, tapi bagi Allah yang sudah mustahil pun bagi manusia mudah bagi Allah. Ada yang divonis oleh dokter kena penyakit hipertiroid sehingga harus minum obat itu seumur hidup. Banyak berdoa kepada Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak minum obat sama sekali dan sehat. Ada juga terkena penyakit lupus. Penyakit lupus ini kalau secara medis ya dikatakan penyakit 1000 wajah. Jadi dokter itu, dokter A bilang sakit apa namanya TB tulang, yang B beda lagi, sehingga membingungkan ya sakitnya tadi, dan bahkan diklaim secara medis itu penyakit yang tidak ada obatnya. Tapi masya Allah tadi ya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, maka ya sembuh alhamdulillah. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita ya dalam setiap masalah seperti apapun ya menjalani hidup ini jangan pernah putus asa, karena kita punya Allah, dan betul-betul jadikan doa itu sebagai senjata kita. Demikian yang bisa kami sampaikan ya, semoga ada manfaatnya, dan insyaallah ya mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan, kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan kita semua insyaallah diselamatkan dari api neraka dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.